dalam keadaan sehat tentunya ya Bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para penonton bisa lihat tuh ya, tambah ceria, tambah ceria dong. Biar puasa kita ceria. Alhamdulillah. Puasanya udah jebol belum? Alhamdulillah. Gak pernah jebol. Sudah 20 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Puasa itu wajib. Yang nggak puasa tuh, aduh kasihan banget ya. Hukumnya wajib loh. Betul. Iya kan? Tarawehnya juga rajin dengar loh. Alhamdulillah. Ya. Oke. Bang, atau saya biasa di sini sebenarnya nggak biasa, tapi kalau yang lain sebenarnya nih kalau memanggil beliau abang ya, baik dari kalangan bidu wanita yang di panggung-panggung atau di kalangannya sudah punya rekaman, yang sudah punya album, manggilnya memang abang. Tapi kalau saya karena sudah dari awal biasa manggilnya Pak, bukan abang, jadi saya tetap pada kebiasaan saya. Kalau dipanggil Pak, gua tua nih. Ya, oke, kalau gitu ya, kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan beliau. Dan tentunya tema yang akan kita bicarakan masih tentang sendok, yaitu singkatan dari seniman glodok. Ya, dan salah satu figur yang akan dibicarakan oleh beliau, sahabat beliau, teman beliau yang memang beliau tahu betul perjalanannya. Nih lagunya yang sedang setel. Siapa dia? Saya bongkar aja ya bocorannya. 1, 2, 3. Bang Solid Age. Oke. Apa kabar, Naib? Di Lampung dia. Lagi di Lampung dia. Oh. Biar nonton acara kita nanti dia. Alhamdulillah ya. Oke, baik, langsung aja gini. Pak Ajas, Ya. ini ada memang mungkin sebagian dari yang bertanya itu memang penggemar lagu-lagu beliau ya, lagu-lagunya Bang Solid Age ya. Backsoundnya diperkecil ya. Ya, Oke. Iya. Biar jelas. kalau bisa tolong diperjelas, diceritakan kepada para netizen atau yang bertanya kepada kita yang sudah memang request dari tadi siang. Kaitannya masih tentang seniman glodok dan mungkin ada hubungan keterkaitannya Bang Solid Age ini dengan sendok tadi. Tolong diceritakan, mangga Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kotelado. Ya. Malam ini kita kepada session yang ketiga ya. Setelah kemarin kita Inul, Isdahlia, Imam, bahkan yang keempat dong. Keempat sekarang ya? Ketiga ya. Ketiga ya? Inul sama ini belum dipecahkan lagi ceritanya. Oh belum ya? Nanti kita pecahkan lagi ceritanya satu-satu. Masih ada ternyata. Jadi memang kebetulan kalau kita bicara sendok, ya seniman glodok, ya tentu kita tahu lah ya bagaimana latar belakang sejarah artis-artis yang dulu pernah booming di pembuatan album genre dangdut. Ya tentunya saya sangat tahu, apalagi saya berhubungan bersahabat dengan Solid Age. Orang biasa nyebut dia Agus. Halo Agus. Oh itu nama panggilan kecilnya. Oh iya. Tuh kan kalau nggak begini. Buat Kotela Lampung nih ya, buat Kotela Lampung sangat kenal banget ya sama Solid Age ini. Dia sering banget kumpul di Kotela Lampung, saya dengar. Ya. Jadi kita bicara soal pasti terkait dengan apa namanya sendok ya. Seniman glodok. Bisa diperkecil lagi backsoundnya. Oh ya, Bung operator. Suara lagunya, musik, remang-remang aja. Ilustrasinya agak kecil lagi dikit. Ya. Jadi kalau kita berbicara Solid Age, ya tentu semua pencipta lagu kenal beliau semua, karena perjuangannya nyaris hampir sama dengan saya di dunia musik Indonesia, ya, di dunia rekaman, ya. Jadi Solid Age sebetulnya kalau kita lihat Solid Age sebagai penyanyi dangdut ya. Dangdut. Sebetulnya, terkenalnya dangdut memang. Sebetulnya Solid Age itu penyanyi pop awalnya. Oh penyanyi pop. Jadi kalau nggak percaya buka di YouTube Cinta Lewat Intercom. Tuh kan pemirsa, saya aja nggak tahu. Baru tahu. Di situ dia duet dengan seorang artis ternama juga, Yud Ping Selamat, yang kebetulan membawakan karya cipta dari Mas Ping, almarhum Mas Ping, sahabat saya. Cipta ya. Mas Ping. Mas Ping, ya. Nah itu entah ya tahun 80-an antara 80-90 lah, ya kan. Jadi saat itu Solid Age itu memang penyanyi pop dia. Penyanyi pop ya. Waktu diproduksi oleh Cipto Record, dia banyakan lagunya lagu pop ya. Dia duet dengan penyanyi pop lah itu. Judulnya apa tadi Pak?
Cinta Lewat Intercom. Cinta Lewat kan. Itu zaman intercom dulu. Break. Gak nyangka loh judul lagu sampai ke intercom segala. Itu hebatnya. Keren Mas Pink. Tapi Mas Pink sudah meninggal. Ya sudah almarhum ya. Nah, jadi sebelum kita bicara soal panjang lebar Solid AG, ya, pertama kita kulur dulu nih sama sesepuh kita. Monggo Pak. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ukat, Haji Ukat, semoga selalu sehat walafiat ya. Amin. Untuk Bang Haji Ukat yang ada di Gadok, ya, juga ada kawan saya, sahabat saya di sana, ya, Bang Ukam, ya. Juga untuk Mas Hendro Saki, seorang maestro musik. Halo Mas Hendro, sehat sukses Mas. Juga Eko Saki, Bang Eko, sukses sehat. Juga pencipta-pencipta lagu lainnya, ya, seperti Seto, ya, Mas Seto. Terus banyak banget deh ya, pokoknya pencipta lagu lain, Ferry Awe, ya, semua. Bang Ferry. Kemarin kita sudah jelaskan beberapa kawan-kawan kita, ya, yang sudah meninggal dunia. Kemarin kita sudah sebutkan tuh, ya kan. Ya, mudah-mudahan ya, yang sudah meninggal, mereka adalah pendekar-pendekar musik dangdut semua. Betul. Ya. Dan kiprahnya harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan dengan generasi yang sekarang, ya. Jadi kita bicara dengan Solid AG, tadi saya sudah katakan ya, nama kecilnya dia biasa dipanggil Agus ya. Nama kecil bener tuh ya. Nama kecil. Ya Agus ya. Sorry Gus, gue bongkar. Kalau teman kecilnya pasti panggil nama asli tuh. Agus ya. Jadi kisahnya begini. Tahun 80 Solid AG dia megang genre pop pada saat itu. Udah ngetop dia di pop. Dia udah ngetop banget di pop pada saat itu sudah. Pokoknya keren lah suaranya. Memang agak ciri khas ya. Ciri khas. Kemudian pada saat tahun 80 ke 90 itu dunia dangdut mengalami semacam penurunan. Dunia pop mengalami penurunan, kalah genre, kalah gebiar dengan pop, dengan dangdut. Oh, jadi mulai ada persaingan besar. Ada persaingan antara para pencipta musik Indonesia. Mulai dangdut pada tahun 80 memang dangdut 70-80 megang ya, megang banget ya. Jadi pada saat itu Solid break dulu tuh. Selama berapa lama Pak? Cukup lama. Waduh, cukup lama dia, bertahun-tahun. Bahkan hilang dari pasaran. Wah, kemana itu dia? Nggak tahu hilangnya. Nah, ini ada cerita juga. Iya. Buat teman-teman ya. Ketika hilang lama, ya, saya nggak pernah tahu dia tinggal di mana. Ya, saya nggak tahu dia sekarang domisilinya di lost kontak Pak. Lost kontak. Ya kan? Tapi alhamdulillah, namanya sahabat ya. Allah mempertemukan saya. Nggak taunya dia kontrak di sebuah rumah, ya. Kontrak di sebuah rumah nih, daerah Kerendang. Tahu Kerendang? Kerendang daerah mana? Kerendang Jembatan 5. Kerendang Jembatan 5. Oh, masih Jakarta Pak ya? Masih Jakarta. Oh, ya. Tuh saya nggak tahu malah. Jadi pada saat itu saya tahu dia kontrak di situ, ya kan? Nah, akhirnya saya ketemu, saya memulai kembali nih, gitu, dengan Solid ya. Memulai kembali pertemanan yang komunikasi nyambung lagi. Akhirnya pada saat itu tahun 80 ya, sudah berlanjut ke sini, sudah 80 lebih atau 90 saya ketemu lagi. Akhirnya pada saat ketemu itu, ya Solid saya bilang supaya lebih enak. Lalu jangan kontrak ke sana deh, terlalu jauh buat gue kalau kayak ngobrol kan begitu ya. Kalau ngobrol sama dia paling enak. Atau itu kenapa Pak Ajas memberikan masukan seperti itu? Apa memang tempat tinggalnya kurang mantap? Apa bagaimana? Satu gini ya, satu tempat tinggalnya memang agak jauh juga ya. Antara Tambora ke Kerendang itu jauh. Iya. Ya, dulu kan agak susah ya. Orang punya motor aja masih susah ya. Betul. Iya kan? Masih gelap. Paling tidak kalau mau ke rumah Solid naik beca. Nah. Iya kan? Itu di daerah Kerendang. Nah, ketika saya ketemu dia, saya bawa dari Kerendang ke Jembatan 5. Saya kasih masukan sama Solid. Lid, mendingan lu tinggal di daerah sini, ya kan? Tinggal di daerah sini. Waktu itu kan Solid belum punya apa-apa, ya kan? Setelah dia lama, tidak ada job. Mendem jero kalau bahasa Jawanya. Nah, ketika dia pindah ke daerah saya Jembatan 5 Tambora, di sini mulai berkembang lagi. Orang Chinese bilang ada hoki lah, ya kan? Saya sering berkumpul, saya sering ngobrol, saya sering berbagi, ya, pengalaman segala macam. Itu kerjanya sama Solid tiap hari begadang. Waduh, tiap hari begadang. Begadangnya di mana? Di pinggir jalan. Pinggir jalan. Kalau saya udah gede waktu itu masih samperin ke begadang.
Jadi begadang, tapi jangan salah, begadang kita dulu begadang Solid, dia begadang bikin lagu. Ini unik nih, Solid tuh bikin lagu tuh di tempat umum. Alat musik andalannya? Gitar. Gitarnya mau tahu nggak? Ya. Gitar butut. Ya. Serius. Gitar murah. Sampai saat ini gitar itu masih ada dia pegang. Masya Allah. Gitarnya kalau dijual mungkin ya maaf ya 50.000 aja orang nggak laku kali. Tapi itu merupakan gitar keramat buat Solid lagi, iya kan? Karena ketika dia membuat sebuah lagu pakai gitar itu jadinya lagu yang bagus-bagus. Gitarnya murah, nggak ada nilai, tapi hasilnya, luar biasa. Solid juga punya hubungan sosial bukan dengan saya saja ya, dengan para musisi-musisi lain seperti dengan Rahmat AS juga ya, dengan Rento Saki. Oh, dengan Rahmat AS. Dengan Acil Basra. Karena memang awalnya Solid itu penyanyi pop. Awalnya Pak ya. Bukan penyanyi dangdut. Ya. Jadi ketika dia menyanyi membuat sebuah album dangdut, awalnya dari begadang. Dari begadang-gadang itu. Dari begadang. Timbullah jadi inspirasi dangdut. Inspirasi dangdut. Jadi pada saat itu kita begadang, ya. Saya begadang nih sama Solid nih, ya. Saya begadang sama Solid, gonjreng, ketemu lagu. Wah, apa Pak lagunya? Lagunya mau tahu? Iya. Sampai sekarang lagunya nggak kedengeran. Tapi teedar dong dulu. Belum. Oh belum. Nanti itu ada sejarahnya. Oh gitu. Jadi gitu. Jadi sebelum mau dibahas sekarang apa nanti nih? Nanti lagu saya itu ya. Ceritain dulu. Iya. Ya. Jadi pada saat kita begadang tuh Solid sudah punya sebuah lagu judulnya Sepedas Cabai Merah. Dit, masih inget kan? Sepedas Cabai Merah yang kita banggakan, ternyata produser pada nggak mau. Jadi intercom. Kasian deh lo, ya kan? Sekarang pas mau ke dangdut, makanan, bumbu. Iya. Jadi judul lagu Solid itu adalah Sepedas Cabai Merah dulu. Sepedas cabai merah, padahal cabai hijau juga pedas ya. Jadi ditawar-tawarkan ke produser 1, produser 2, produser 3 nolak semua. Kenapa Pak? Ya mungkin nggak feeling. Nggak terlalu. Apa karena baru cuma dari gitar bikinnya? Mungkin juga. Jadi pada saat itu saya cuma kasih saran, coba dibikin lagu ini pakai musik full. Ternyata nih. Lagu Sepedas Cabai Merah yang tadinya cuma nilainya 7 jadi 9 dia. Karena benar-benar sudah musik asli. Sudah dibubuhin. Siapa itu pemusiknya? Joko Lesmono. Wah, iya saya tahu, saya kenal. Itu sosok seorang arranger atau pemusik itu. Ya. Alhamdulillah sekarang beliau sudah almarhum juga. Sudah almarhum ya. Mudah-mudahan beliau diterima sisi Allah ya, dan dilapangkan kuburnya. Amin. Karena itu termasuk salah satu orang yang membackup Solid di bidang musik. Nah, ceritanya jadi nih. Jadi ini Sepedas Cabai Merah yang tadinya lagu mentah ya. Jadi musik. Jadi keren. Menurut saya keren. Produser ngiler. Nah, enggak, itu produser. Oh, belum. Produser itu memang sudah oke. Sudah oke. Sudah oke. Kalau sudah kan dimodalin sama produser pada saat itu, ya kan. Dulu kalau orang rekaman satu lagu dimodalin produser itu nggak 1 juta 2 juta. Mahalnya setengah mati. Percaya Pak. Sewa studionya aja berapa? Nih teman-teman nih baru tahu nih yang suka bawa di YouTube di era-era sekarang ya. Dulu kita sewa studio tuh 350.000 per jam. Bukan per jam. Bukan ya. Per shift. Per shift. Pas satu shift itu berapa? 350.000. 6 jam. 6 jam satu shift. Ingat tuh ya, catat. Dulu sistemnya per shift. Satu shift itu 6 jam. 750.000. 750.000. Kalau sekarang nggak tahu deh ya. Kalau menggarap sebuah lagu, ya itu bisa memakai paling cepat tuh 5 shift. 5 shift paling cepat. Itu berapa? Buat bayar studio aja. Berarti ya udah ketahuan Pak. 3 juta 5, hampir 4 jutaan. Hampir 4 juta ya. Iya. 3 juta 500 lebih. 350, ya kan? Itu baru musik. Iya. Belum biaya akomodasi. Belum biaya bayar pemusik. Ya, gede dong tambah-tambah. Dulu itu produksi tuh nggak ada yang murah. Makanya dulu mau jadi penyanyi susah karena biaya produksinya mahal. Waduh. Iya kan? Nah ini biar teman-teman tahu ya. Jadi kalau zaman sekarang beruntung lah Anda di era digital ya, dengan punya lagu sedikit pakai musik program sudah jadi artis. Jadi iya. Iya kan? Simple Pak. Nah, jadi kita cerita lagi nih lanjutan tadi Sepedas Cabai Merah. Ini
diterima oleh MSC. Apa tuh, Pak? MSC Record. Di mana itu, Pak? Besar, di Glodok ya. Di Glodok. Di Glodok, masih di Glodok kita. Karena habitat kita memang di Glodok. Glodok ya. Ya. Gak jauh-jauh muter-muternya. Nah, Sendok itu di masih Glodok. ada itu RW-nya Hari Ciklet ya. Ciklet, apa kabar? Semoga selalu sehat walafiat teman-teman gue yang Glodoknya, Cacet Bosela, Berbi Loda, Topik Avala, Topik MB, semua itu sahabat-sahabat gue, Ferry Awis semua ya. Pencipta lagu tamu tadi undang. Oke, kita lanjut ya. Ya. Jadi pada saat lagu Sepeda Sampai Merah didengar, itu berminggu-minggu didengar oleh produser. Ternyata produser itu lama-lama karena sering didengar dia bosan kali ya. Kok bisa? Mungkin juga. Ditambah memang menurut dia ini kayaknya kurang gigit gitu. Lagu Sepeda Sampai Merah. Oh, mulai ada berubah selera nih. Berubah selera, ya kan. Nah akhirnya Solid agak sedikit patah semangat di situ karena dia tadinya kan sudah mau dibuat dan dikemas, tapi itu mau dijadikan satu musik andalan, bikin satu album ya. Tapi ketika lagunya minta diganti lagi, coba lu bikin lagu lain, ya kan? Nah di lagu lain ini ada lagi cerita. Nah, ini sebelum ke lagu lain, Pak, masih seputaran Sepedas Cabai Merah. Kalau boleh tahu, Pak, inspirasi dari mana bisa nemuin lagu kayak begitu judulnya? Si Solid kalau bikin lagu nggak jauh-jauh dari dapur ya. Oh, jangan-jangan habis makan gado-gado atau dari warung Padang. Ini juga ada salam buat Solid ya. Ini warung nasi siapa? Miss ya di depan masjid ini. Kirim salam katanya sama Solid. Nah. Saya curiga juga nih kirim salamnya apa masih sangkutannya. Just kidding, Mas Solid. Oke ya. Terus tadi masalah sampai di mana tadi? Sampai di masalah berubah seleranya. Berubah selera. Pada saat berubah selera, jujur, Solid merasa down. Oh pasti, Pak. Merasa down karena apa? Harapan yang tadi sudah mau diraih, udah dekat banget ya. Ternyata jauh lagi. Oh. Boleh dibilang hampir pupus. Hampir putus. Ketika itu dia berusaha untuk membuat lagu, tapi nggak dapat. Berusaha besoknya lagi, nggak dapat. Akhirnya kita biasalah tongkrongan dan obrolan kita di warteg. Ngeluh-ngeluh deh di Di sini. pinggir jalan, di daerah jembatan 5. Ya, Biasalah, soalnya kalau nongkrong pasti nggak jauh dari kita. gitar. Nah, pada saat kita ngobrol, ketemu notasi enak, ya kan? Na 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 na. Tunggu. Ya, Memori daun pisang kayaknya. tepat. Itu yang saya cuma taunya lagu itu doang dari Solid AG. Nah, jadi tahu nggak sejarahnya Memori Daun Pisang ini? Jadi awalnya lagu itu jujur ya dibuat disaksikan saya. Saya pun ikut menyaksikan sekaligus ini notasi enak, notasi enak banget. Ayo, jangan lepas. Malam itu kita sampai subuh nggak ketemu rap. Oh, jadi sampai subuh gak ketemu rap? Nggak ketemu rap. Ayo, Buset. ketemunya cuman na. Waktu itu gitu ya notasinya ya. Notasinya gitu. Na. Enggak, itu bisa nggak ketemu rap sampai subuh? Apa moodnya kurang? Apa gimana? Mungkin dikejar rasa kepengen buru-buru, Obsesi. malah yang didapat malah nggak dapat. Iya kan? Nah akhirnya apa? Saya pun berusaha ikut nih, ya kan? Mikirin. Saya dapat nih. Kalau nggak kan lagu itu kan akan jadi ciptaan berdua. Iya. Kalau jadi ya, karena memang Solid yang menemukan notasi awal. Saya bilang enak deh, teruskan begini. Jadi lagu itu 50% aja jadi. Sampai subuh kita balik. Subuh balik. Kita break dulu. Mantu kita ya kan. Calling down. Calling down. Nah, nggak lama kemudian besoknya karena bekas begadang dia masih ngantuk. Rupanya dia di rumah terus mencari dengan temennya ketemu. Wah, siapa temannya, Pak? Nanti dulu, Pak. Ya, jadi apa nggak apa-apa langsung deh? nggak apa-apa. Temennya ini adalah kebetulan juga sudah wafat juga. Oh. Jadi di situ ada Memori Daun Pisang, ciptaan Solid AG dan Hari RKS. Oh. Ya. Nah, jujur saya nggak nyangka kalau lagu itu bisa meledak luar biasa. Tadinya menurut Pak Ajas Biasa aja. biasa saja. Karena saya pikir tidak ada sebuah kejutan yang besar ya kalau seorang penyanyi pop lari ke dangdut tuh buat saya
mungkin nggak ada yang bisa diharapkan. Ya artinya prospeknya belum yakin Pak ya. Belum yakin, tapi ternyata Solid bisa di situ, dia bisa menembus pasaran dangdut. Padahal dia adalah pencipta dan penyanyi pop, genre pop. Wah, itu. Memori Memang- Daun Pisang, kita sangat tahu lagu itu booming pada saat itu. Betul Pak, betul. Berjuta-juta kopi. Saya sangat tahu Pak, orang dari kecil saya dengar di radio itu di setelnya itu mulu. Itu ya. Iya. Dia pada saat itu duet ya. Duet dengan Ine Cynthia. Ine Cynthia, betul. Penyanyi top pada saat itu. Jadi trio manja ya. Jadi Ine Cynthia udah punya nama pada saat itu ya. Masih muda banget Mbak Ine Cynthia kalau nggak salah dulu tuh. Muda bener. Samping muda juga cantik juga. Cantik dong. Ya, saya suka dengan suaranya. Nah, Ya, dengan Ine. Ya, Ine Cynthia barangkali nonton acara ini. Ya. Alhamdulillah ya, dari situlah Solid berkembang. Berkembang terus ya. Sampai dengan lagu itu beredar di pasaran, Solid itu nyaris tidak punya waktu untuk di rumah. Sama seperti Imam Saripin kemarin diceritakan. Jadi ketika lagu itu booming, pemirsa atau teman-teman netizen semua, jadi artis tuh enaknya begini loh. Ketika satu lagu meledak, saya jamin Anda tuh punya rumah, punya isi rumah, punya mobil. dijamin. Makanya jadi penyanyi yang bagus, jangan asal. Ya. Tuh, ingat. Cari lagu yang teliti, yang bagus, bikin musik yang bagus, bikin video klip yang lebih bagus, ya. Sehingga semuanya enak ditonton. Dari segi musik kualitasnya bagus, dari segi video klip kualitasnya bagus, dari segi suara juga bagus. Jadi kalau Anda berhasil dari penyanyi zaman itu ya, tahun 80 90, makanya orang bekerja, orang bercita-cita mau jadi penyanyi semua. Jadi mereka nggak mau cari kerja yang lain, makanya jadi artis. Jadi artis karena apa? Karena memang melihat basah banget nih. Basah. Benar. Begitu meledak dia kaya. Nah, Tapi kan tetap Pak, hasil mengikuti proses Pak ya. prosesnya itu. Prosesnya sulit, sungguh-sungguh hasilnya juga mantap Pak ya. Dan ini kemarin yang sudah saya sampaikan ya kepada netizen ya, bahwa membuat sebuah lagu baru di era itu bisa habis 30 juta satu lagu. 30 juta bro. Ya, jadi produser, saya kembali lagi nih, saya ceritakan nih, kalau produksi satu album 10 lagu, itu produser harus mengeluarkan uang 400 juta minimal. Kosnya tuh ya. Kosnya. Jadi 25 juta, 250 juta untuk biaya produk, beli lagu, bayar pemusik, bayar studio, bayar penata suara, ya, bayar segala macam, backing vokal segala macam ya. Nanti 150 jutanya adalah biasa promosi Untuk promo. Pada saat itu kan promo kan kita tahu di TVRI promo cuma hanya 4 ya, Aneka Ria Safari, Selekta ya, musik Selekta, Program lagu-lagu ya Pak. program lagu-lagu. Terus apa lagi? Kamera Ria, album minggu ini. Mohon maaf Pak, sedikit saya potong tuh. Saya masih ingat berpacu dalam melodi. Kalau kuis-kuis itu ada hubungan kaitannya, membantu gak sih Pak? Kalau kuis-kuis lagu seperti dulu tuh berpacu dalam melodi itu membantu mempromosikan lagu tidak Pak? Oh, kalau menurut saya itu cuma hanya game ya, game aja. Game saja ya. Game saja, tidak ada kaitan dengan industri, tapi dia secara tidak langsung berpacu dalam melodi itu mengingatkan lagu-lagu lama yang sudah terlupakan. Iya. Tapi kan tidak utuh dia menyanyikannya. Jadi mengasah pengetahuan masyarakat tentang lagu ya. Ya. Jadi beda banget ya kehidupan zaman dulu dengan zaman sekarang artis ya. Kalau zaman dulu tuh luar biasa ya. Ketika meledak, wah udah ada segalanya punya. Nah, tadi sudah saya ceritakan di episode yang pertama. Ya kemarin sudah. Iya kan? Kalau artis sudah meledak, dari mana dapat duitnya? Iya kan gitu ya? Betul. Dapat duitnya show. Kanan kiri semua. Off air. Jadi dia tidak mengharapkan dibayar televisi gede. Bahkan kita yang bayar sama televisi kan. Nah, kita yang bayar. Tapi ketika dia terlihat oleh seluruh masyarakat Indonesia, dia nyanyi enak, kasetnya dicari semua, dibeli orang. Jadi kalau dulu sebagai bentuk fisiknya, ketika seorang penyanyi ya meledak, kasetnya keterima oleh masyarakat 1 juta, 1 juta kopi ya, itu sudah meledak. Berarti si artis itu sudah laptopnya kemana-mana. 1 juta loh. Dan saya dengar juga Pak, buat bikin fotonya aja untuk cover kaset itu mahalnya minta ampun Pak ya. Kita bikin desain cover dulu bukan sekali 2 kali ya, terus-terusan. Kalau belum bagus terus-terusan. Waduh. Jadi ada desain tersendiri ya. Kalau sekarang kan nggak perlu gitu. Begitu ada lagu bagus, upload ke YouTube, bagus baru dia like, bisa subscribe, ya kan?
Jadi kalau sekarang lebih mudah sebetulnya. Lebih mudah Pak. Nah, mendingan kita lebih biar pemirsa tahu lagunya seperti apa. Iya. Ya. Ya operator, kita putar lagu ini deh. Apa namanya? Memori Daun Pisang. Memori Daun Pisang ya. Saya kangen banget lagu ini. Ayo. Oke, Bung Pion operator kita. Jadi lagu Memori Daun Pisang ini punya kenangan khusus buat saya. Karena saya tahu mentahnya. Saya banyak banget lagu-lagu yang tahu mentahnya tapi meledak di pasaran. Udah di pasar apa ya? Nah, seperti lagu-lagu yang dibawakan oleh Tommy J. Bisa. Tahun ini tahunnya tahun berapa Pak Memori Daun Pisang? Kira-kira papasnya tahun berapa? 80-an, 87-an. Antara 85, 86, 87 ya. Oke. Kalau nggak salah saya juga dulu masih SD itu lagu. Dan pertama kali sebuah karya yang saya ciptakan itu dulu maafin ya, ini keluar. Oke, kayaknya cukup dulu ya. Kita lanjutkan kembali. Nonton, para netizen, mohon maaf dulu ya. Cukup kayaknya lagunya ya. Oke. Hampura hampura ala bola bukannya kita bermaksud memotong lagu lagi asik bukan ya. Tapi kita masih ada, kita lanjutkan dulu. Dan lagu ini memang sangat punya kenangan banget buat saya. Nah, kenangan ini kita lanjutkan. Iya kan? Jadi setelah Daun Pisang ini
Solid terlepas dari saya. Artinya dia tidak lagi tinggal di daerah saya, di daerah Jembatan 5. Pindah lagi Pindah lagi dong. setelah lagu udah, ini. Udah kaya. Oh. Jogja duitnya banyak, ya kan? Mungkin jangan-jangan dapat pemukiman atau rumah yang memang menarik. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan dari setiap teman-teman musisi, teman penyanyi yang ketika di dalam proses hidupnya ya harus naik dong. Tuh. Masa kita harus turun, ya kan? Betul. Saya bangga melihat Solid naik di daun pisang, dia show kemana-mana. Ya. Alhamdulillah. Dia nyanyi ke seluruh kota-kota yang ada di tanah air ini, dia Kalimantan, ya bahkan pernah ke Roadshow Pak ya. Roadshow, ya. Nah ini lagu yang menjadi kenangan buat saya, ya. Jadi di Jembatan 5 ini di daerah saya nih, di daerah Jembatan 5 ini lagu ini sangat dikenal banget ya, karena yang nyanyi warganya. Oh. Ya, artinya salah satu warganya, ya. Yang anak-anak kecil ini nih. Iya, Solid AG ya. Jadi kebetulan Solid juga kan warga di Jembatan 5. Oh iya. Iya. Jadi Solid AG ini adalah pada saat Memori dan Pisang dia mencari identitas diri. Identitas diri dia itu dia tampil dengan vulgar. Vulgarnya bukan vulgar telanjang, yang telanjang kepalanya aja. Berarti Ya. wajah baru. Nah, jadi dia mempunyai ciri khas dalam penampilannya pada saat itu dia kepengen beda. Jadi bedanya dia itu dia dikontos, dia punya apa namanya? Dia punya rambut ya. Saya pikir itu baru-baru ini Pak. Oh, enggak. Karena waktu kita ketemu dengan Bang Solid itu di Imperial Arya Duta di acara pernikahan putri Pak Jas. Iya, oke. Makasih. Saya menyempatkan terima kasih juga pada Solid ya. Solid, terima kasih banyak ya. Alhamdulillah kemarin sudah hadir di acara pernikahan anak saya di Imperial Hotel ya. Terima kasih Bang Solid. Sudah hadir bersama Sony Jos. Ketemu teman lama tuh. Iya, Jos, Maya Angela, betul. Sugiyarti, Betul. Terusnya Maria Cemantau. Ketemu itu teman-teman pasti mereka akrab semua ya. Ngobrol. Dan bernyanyi juga menghibur para tamu undangan. Berapa lagu saya aja ikut joget sama anak saya itu Bang Solid nyanyi tuh. Waduh. Makasih ya. Saya alhamdulillah ya. Saya nggak kepikir kalau Solid AG itu hadir ya. Jadi dia dari Lampung loh. Solid itu dari Lampung. Hadir langsung ke. Sedikit bocoran Pak. Sekretaris panitia acara santunan yatim kita, Bung Hermanto itu pas ketemu di Imperial buru-buru minta saya tolong fotoin dengan beliau, dengan Bang Solid. Oh, jadi punya foto. Tolong dong, waduh, itu idaman gua katanya. Oh, gitu. Waduh, harus saya fotoin dia tuh. Ya mudah-mudahan nanti kalau Solid sehat ya saya hubungi lagi tanggal berapa? 8 Mei ya. Tanggal 8 Mei. Tanggal 8 Mei Kotel Adot akan menyelenggarakan acara santunan yatim. Mudah-mudahan Solid bisa hadir. Sony Jos bisa hadir. Amin. Maya Angela bisa hadir. Amin. Sugiyarti bisa hadir. Ruri Modiska juga bisa hadir. Amin ya Allah. Tapi yang paling penting saya harapkan nih Endang Kurnia nih bisa hadir. Ayo dong Mas Endang. Dan Caca Handika. Insya Allah kalau pada hadir di acara saya tanggal 8 Mei berkah jobnya tambah banyak. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan dikabulkan. Amin. Jadi sekarang ciri khas Solid itu adalah botak. Memang beda ya ketika orang penyanyi lihat di TV botak siapa? Oh pasti nggak jauh. Kalau dulu orang baratnya pemain filmnya adalah Jules Briner ya. Oh iya dulu, betul. Jules Briner. Betul. Nah, jadi kalau penyanyi dangdut siapa? Dia Solid AG. Nah, dia bisa mengalahkan siapa namanya yang Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier karena disaingin sama Solid. Iya. Ini nggak botak lagi. Untuk botaknya tuh. Solid masih tetap botak bertahan. Iya. Ya kan? Thank you, Elin. Keren ya. Ciri khasnya bagus. Jadi ciri khas dia. Penampilan baru tapi berkesan. Iya. Terima kasih. Jadi istilahnya saya selama ini juga kangen banget ya. Kemarin sorry banget Lid ya. Kepengen banget saya hadir menemani Anda nih waktu di undangan. Tapi kan Anda juga nggak bete ya, ditemani oleh 6 artis sahabat-sahabat lama. Iya kan? Sementara satu meja itu. Satu meja. Sementara saya di pelaminan tuh pengen banget. Dia teman sahabat saya lama. Iya kan? Dia orang baik. Pokoknya semakan seminum, sepiring berdua saya. Lihat ya, ingat gak Lid? Tapi ngomong-ngomong, utang warteg udah bayar belum? Dan waktu itu pemain keyboardnya siapa Pak? Ayo, Mas Imam. Imam Herman. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Herman ya, Mas Imam Herman. Ya sudah mengiringi Solid ya. Mengiringi Bang Solid.
Jadi itulah kira-kira pengalaman-pengalaman saya yang dapat dari Solid itu. Memang saya kenal Solid bukan tahun-tahun ini, tetapi tahun 87-an sudah kenal beliau. Ya, jadi dia termasuk bagian daripada habitatnya di Sendok. Di Sendok, seniman Glodok. Memang banyak banget kenangan di seniman Glodok, ya kan? Jadi nanti selain Solid kita ada lagi, kita kupas, ya. Kenapa enggak Pak? Kotela Dut nanti kalau memang berkenan, kalau memang masih bisa ya, kita bikin Pak acara di sana, kumpul kangen atau temu kangen Bisa. seniman Sendok di Glodok. Bisa. Tapi yang memperpakarsai acaranya adalah Kotela. Bisa. Jangan salah loh, pencipta lagu tuh nyanyi jago-jago. Mereka nyanyikan lagu dangdut itu jago-jago. Jago-jago Pak ya. Jadi kadang-kadang penyanyi menyanyikan lagu itu dengan karakter si pencipta lagunya. Oh iya iya. Seperti kawan-kawan saya di Glodok nih, ya, terutama dengan kawan saya namanya Kabul Gajati, pencipta lagu Buaya Buntung. Oh. Ya, kapan-kapan Mas nanti Kabul. di sini ya, ke studio Kotela. Ya, kita streaming bareng biar ditonton orang. Ini loh, Kabul Gajati, pencipta lagu Buaya Buntung. Lagunya Inul. Nanti kita kupas ya. Nanti kita kupas juga Inul ya. Mbak Inul, mudah-mudahan Mbak Inul bisa datang tanggal 8 Mei. Ya, Iis Dahlia juga bisa datang di 8 Mei. Ya, Tais, Mbak Ino. kita doakan aja mereka supaya sukses. Amin, sukses makin sukses. Saya kira itu aja obrolan kita malam ini karena banyak tamu banget. Siap. Banyak tamu yang mau streaming. Iya, di studio sudah ada beberapa tamu yang memang mau melanjutkan streaming sesi kita. Kiranya para netizen, para penonton setia streaming kami, cukup kiranya ya. Mudah-mudahan sudah merasa puas. Kita kupas sedikit tentang sosok figur penyanyi kenamaan dan seniman pencipta lagu kenamaan Solid AG AG. dengan judul lagu yang terkenalnya Memori Daun Pisang. Oke, untuk itu kami mohon undur diri dan sekali kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kehilapan dari kami baik tutur kata atau ucapan. Dan lagi-lagi semata-mata ini hanya sekedar bercerita, tidak ada maksud unsur lain, dan semoga ini semua bisa kita ambil hikmah dan maknanya. Boleh sebentar salam sama Solid. Silakan. Lid, kalau sempat datang ya ke studio sini, nanti kita mampir ke rumah ya. Udah Lo kan kenal anak-anak gue, Lid. Ya, sekarang udah gede-gede anaknya, ya, remaja-remaja semua. Dulu masih kecil-kecil kali itu. Ya, dia udah kayak keluarga ya. Alhamdulillah. Ya udah Bang Solid ya, nanti bisa main ke sini ke studio dan mudah-mudahan tanggal 8 Mei acara kita bisa hadir ya. Untuk itu kita undur diri Pak ya. Terima kasih yang sudah menonton dan silakan men-share atau mengirimkan komentar atensinya ke streaming kami di talkshow di sesi ini, dan kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut Salam Kotela dangdut, Dut. Kotela Dut. Sukses. Dilanda